Hi everyone, Guidance over here. Aku dapat downloadan lagi tentang fake gods. Iya, ini baru informasinya dan sepertinya ini aku akan bisa menyampaikan ini sekarang. Dan mumpung lagi pikiran aku juga lagi jernih, karena pada dasarnya terkadang aku agak susah untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang tepat dan bisa berbicara dengan lancar. Ya, banyaklah hal-hal yang memang ingin menutup atau membungkam aku secara mengganggu supaya aku lupa aku tidak bisa berbicara dengan lancar, semacam itulah guys. Dan aku jadi kayak zong kayak gitu. Intinya pokoknya ada banyak sekali yang ingin membungkam aku dari secara energi. Kita anggap sebagai energi itu aja ya. Karena pada dasarnya ya mereka ini tidak suka jika dibicarakan. Ya terutama yang mau kita bicarakan nih. Pertama yang aku ingin tambahkan di sini adalah seperti konten sebelumnya, aku kan membicarakan tentang fake gods, dan sekarang ini aku mendapatkan kalau ternyata mereka itu sebenarnya datang dari pikiran manusia. Betul, dari pikiran manusia. Banyak, bukannya 1, 2, 3, tapi dari kumpulan banyak manusia yang mereka mungkin menggunakan atas agama atau apapun itu ya, entah itu cara mereka berdoa, beribadah, ritual, bagaimanapun caranya, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang salah atau dengan cara yang negatif, atau dia kayak berdoa secara negatif kepada orang lain, atau dia merasa paling benar dan dia pengen kayak dihitam dibalut dengan putih, seperti kamu merasa seperti yang paling benar kayak gitu. Ini hampir mirip-mirip dengan orang yang NPD juga. Ya itulah, mereka tuh seperti tidak tahu empati, simpati, seolah tuh mereka paling benar dan mereka berdoa dan mereka merasa paling kayak dekat dan sangat agama kayak gitu. Dan aku juga dapatnya seperti mereka tuh menggunakan agama ini untuk sebagai kedok juga. Nah, dari proses-proses itulah kan mereka kan menggunakan topeng, berarti di sini kan berarti mereka menggunakan yang putih seolah baik, seolah-olah suci, seolah-olah paling benar, seolah dia tidak punya masalah, tidak pernah ada salahnya gitu. Dengan mengataskan itu kepercayaan mereka sendiri, ya mereka pasti kan banyak melakukan pikiran-pikiran, doa-doa atau ibadah-ibadah yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan, yang dimana tuh sifatnya sudah negatif atau judging atau menjadi doa yang tidak baik. Itu bukannya ke atas dasar cinta, kasih, maaf, bukan itu. Terus lalu apa fake god ini? Ya fake god ini adalah terbuat dari pikiran manusia yang disambut oleh para yang negatif, entitas apapun itu yang negatif, entah itu iblis, entah itu arbis, kalau aku menggunakan bahasa DA, atau itu mereka adalah jin gitu ya. Pokoknya yang jelas mereka tuh sudah negatif lah energinya, dan mereka disambut dengan senang hati dan menggunakan itu untuk energi mereka dan mempengaruhi manusia dari sana dan membangun kerajaan mereka di sana, di alamnya itu, atau komunitas ya. Kita anggap komunitas lah, karena aku nggak ngerasanya seperti kerajaan juga sih, seperti perkumpulan entitas pikiran main manusia, datangin dari manusia yang berkumpul di satu tempat, dan itu menjadi concentrated, jadi memadat dan menjadi konsentrasinya jadi makin pekat, dan ya mereka menjadi sebuah semacam entitas, tetapi juga bukan, karena konsiusnya sangat kacau. Yang aku rasakan tuh sebenarnya ini aku udah ngerasain semenjak dari konten pertama, tetapi aku pada saat itu susah untuk menjelaskannya, dan baru sekarang aku bisa menjelaskan itu karena otak baru lancar guys. Terkadang otak aku nggak begitu lancar, sehingga jadi ya begitulah, jadi terbata-bata pembicaraan aku. Mumpung aku lagi lancar, makanya aku langsung
buat kontennya sekarang, karena kalau enggak aku akan kehilangan momentumnya. Aku sekarang sepertinya akan seperti itu deh, kayaknya aku harus begitu deh, kalau enggak akan hilang tuh guys idenya, akan gitu hilang begitu saja. Memang nggak bisa ditunda-tunda, harus pada momen itu, malam itu kalau bisa sekaligus biar fresh idenya. Jadi tidak perlu aku mikir ulang lagi, mumpung masih nempel guys di kepala. Nah sekarang aku benar-benar lagi menempel di kepala tentang siapa sih ini fake God ini. Jadi ini adalah bagian kedua untuk fake God dalam jurnal aku. Dalam jurnal ini aku ngerasa dia ini adalah ya kumpulan dari pikiran manusia-manusia yang memang sangat-sangat negatif, tetapi berbalut dengan putih. Ini rasanya tuh pintar guys. Apa ya? Mereka tuh berusaha untuk kayak baik, kind, tetapi niatnya itu tuh sudah tidak baik, atau berusaha untuk bikin kamu stagnan, lebih tepatnya itu. Iya, dan melambatkan kamu supaya tidak maju. Itu juga salah satunya. Jadi mereka tuh mainnya subtle, sangat tipis, sangat mirip dengan Tuhan, suara Tuhan, tetapi kalau bagi kalian yang sensitif bisa ngebedain. Kalau aku bisa ngebedainnya adalah kepala aku pusing sekarang. Dan aku ngerasa dia itu sudah lama sebenarnya di dalam kehidupan aku, mempengaruhi aku. Cuman sekarang ini akhir-akhir ini lebih intens lagi, lebih intens lagi, karena mungkin aku sudah mulai awaken, sudah mulai tersadar secara hampir penuh gitu, dan melihat semua realita apa yang seharusnya aku lihat dan seharusnya terbangunkan secara realita yang ada, yang dimana tuh kita begitu seindahnya guys. Memang benar-benar apa ya, toxic bisa dibilang, karena memang pada dasarnya dunia ini sedang imbalance, sedang lagi kacau guys, secara energi juga, secara spiritualitas, secara supernaturalnya, secara astral, semuanya memang lagi imbalance. Walaupun imbalance ya memang ini harus sesuatu yang memang dijalankan, sudah hukum alamnya, ada ups and down-nya. Terus lalu bagaimana dengan fake God ini? Ya yang bisa kita lakukan adalah ya kalian harus mengingat kepada Tuhan. Kalau kalian ingat, Tuhan itu tidak akan menyetujui atau mendengar atau mengkabulkan yang sifatnya sudah negatif atau membalas dendam, revenge. Sifatnya sudah seperti itu. Sudah, walaupun mereka mungkin berpikirnya enggak kok, aku nggak revenge, enggak kok, ini kan cuma kayak fakta kayak gitu dan bla bla, pokoknya mereka alasan lah kayak gitu. Tapi kan tetap, kalau mereka masih ada di hati tidak bisa berbohong, kalau mereka masih membicarakan yang seperti itu, ya. Tapi permasalahannya ya lah, mereka ini tidak mau mengakui. Karena yang aku tangkap juga, Tuhan itu tidak masalah sebenarnya jika kalian negatif terhadap orang lain. No, tapi jangan denial. Jangan kalau kamu tuh merasa paling benar, merasa paling jago, atau merasa paling si paling gitu. Dan jangan ngaku guys gitu. Kalau pada dasarnya ya kita manusia pasti ada salahnya. Dosa, karma. Jangan merasa paling suci, jangan merasa paling benar, jangan merasa paling suci suci gitu, jangan. Karena pada dasarnya itu malah membuat kalian terjerumus, terjebak dalam realita kalian. Jadi lebih baik mengaku saja, jujur saja. Honesty itu sampai kurang sebenarnya di dalam dunia ini. Aku pun tidak tahu kenapa. I don't know why. Kayak gitu. Emang nilai energi kebohongan itu seperti disisipkan, atau mungkin emang itu adalah tantangan dari planet ini. Itu aku juga tidak tahu kenapa, itu udah urusan Tuhan. Mungkin itu adalah ujian terbesarnya, ujian paling susahnya di dunia ini. Makanya planet ini adalah sekolah yang paling susah guys sebenarnya. Sangat-sangat paling susah di mungkin sejagat raya. The observable jagat raya ya gitu, yang kelihatan dari mata kita, setidaknya itulah, at least gitu. Dan aku ngerasa one of them, salah satu yang paling susah. Oke, aku ralat tuh di situ, karena aku juga gak bisa
ya si paling susah gitu, tidak. Dan ya memang berat sih di planet ini sebenarnya. Ya mereka conscious ada tapi perkumpulan dari banyak consciousness yang dimana kayak chaotic gitu, chaos. Dan permainannya aja aku pun bingung apakah ini seperti entitas yang mempunyai conscious atau dia itu hanya semacam robot atau semacam mesin kayak AI dan dibuat sengaja. Aku pun masih mempertanyakan di situ karena aku masih mengulik dan masih mencari ini apa, ini siapa, ini kenapa, dan ini apa, karena pada dasarnya dia gangguin aku terus guys gitu. Oh tidak tahu, sekarang aja kepala pusing, mute-mutean, tapi ntar hilang, mute, ntar hilang, mute, ntar hilang gitu. Ini bukan aku penyakitan ya, enggak guys, bukan. Aku bisa ngebedain gitu, bisa ngebedain. Kalau aku sakit kepala, bener sakit kepala tuh beda guys. Ini rasanya sakit kepala tuh kayak di luar tuh, di batok kepala, bukan di otak. No, beda. Kalau headache itu tuh rasanya kayak di dalam kan. Ini enggak. Dan itu pun kayak aku bisa ngerasain ke energinya. Beda banget. Dan di sini yang aku rasa ya si fake God ini tuh jauh dari aku. Tetapi extension dia, energi dia yang hitam itu menyebar. Dan itu menyebarnya sebenarnya tidak hanya ke aku, tetapi ke seluruh dunia, kemanapun dia bisa menjangkau. Tapi ini bukan berarti kayak terbang di angkasa ya, tidak. Tetapi ini kayak menyisip di dimensi atau frekuensi tertentu yang ya belum tentu mereka ada di tempat kalian juga, belum tentu. Yang jelas karena aku tantangannya semakin besar dan semakin tinggi seiring aku meningkat secara awakening aku dan kesadaran aku dan spiritualitas aku. Ya tantangannya semakin besar dan mereka ya mungkin sudah notice aku, dan apalagi aku sudah go public sekarang dan aku juga udah live di Shopee. Jadi ya itulah guys, di Shopee pun sebenarnya banyak orang sangat tidak suka sama aku, tapi ya aku masih terus maju gitu, terus karena pada dasarnya ya itu platform aku gitu, dan ini adalah hidup aku. Siapa kalian? Lagi pula di sini ya kalian mau mendengar atau tidak ya terserah, tidak apa, karena pada dasarnya adalah jurnal aku dan ini adalah hidup aku. Kalian pun bisa melakukan seenak-enaknya, ya kenapa tidak dengan aku gitu. Yang jelas aku melakukannya dengan jalan Tuhan, intinya itu. Dan bukan berarti aku tidak ada salah, aku pasti ada salah guys, ada pasti gitu. Cuman permasalahannya ya aku belajar dari kesalahan itu. Apakah kalian belajar dari kesalahan kalian masing-masing atau kalian denial? Itu pertanyaannya. Karena pada dasarnya banyak kan orang seperti itu. Dan ya fake God ini aku ngerasa memang dia akan ada selalu di mana-mana, terutama pada tahun ini dia semakin kencang. Aku pun ini seperti yang aku dapat kayak memang sudah waktunya, sudah seharusnya, dan memang cycle-nya sudah berjalan. What goes around comes around kayak gitu, dan ini juga memang atas timbal balik dari manusianya sendiri. Yang jelas nanti ke depannya ya kalau kalian tidak kuat dengan rintangan yang terjadi dengan dunia ini, karena rintangannya semakin susah, semakin sulit nanti ke depannya. Ya yang survive akan survive, yang memang tidak ya akan tidak. Karena seleksi alam semakin ketat, itu yang aku dapat juga. Jadi memang udah sejalan juga. God ini sudah lama dari dulu, karena perkumpulan dari pikiran manusia dan sejarah-sejarah manusia yang terjadi, dan terjadilah dia. Aku ngebayanginnya adalah seperti, aku nggak tahu apakah kalian tahu tentang komik ini di webtoon. Aku suka baca dia, The Gamers. The Gamer, yang dia itu seorang wizard, seorang mage, yang dia itu sangat-sangat overpowerful gitu kan. Nah di situ salah satu episodenya ada yang dimana sebuah organisasi yang ternyata itu adalah occultism, dan mereka itu memiliki Tuhan dan worshipping ke satu entitas, yaitu kalau nggak salah namanya The Joker lah kayak gitu.
yang kalau aku nggak salah ingat ya, karena aku udah mulai nggak baca guys, udah mulai sibuk dan mulai mengganggu itu webtoon. Jadi aku uninstall. Ya di dalam cerita itu ya si Joker ini semakin banyak worshipernya, semakin banyak yang mengetahui dia dan menyembah dia, sehingga dia mendapatkan manpower dari orang-orang, dan di situ dia menjadi Tuhan, gitu, menjadi dewa. Tuh enggak sih, mereka nyebutnya Tuhan sih di situ, padahal sebenarnya tidak. Tuhan yang sesungguhnya tidak seperti itu, karena pada dasarnya di komik itu dia masih ada limitasi, sedangkan Tuhan yang sesungguhnya kan dia tidak punya limitasi, unlimited, infinity. Jadi di sini kalian sebisa mungkin jaga diri guys. Cara preventifnya gimana ya? Kalian harus sadar terhadap diri kalian sendiri dan mengenal diri kalian sendiri lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Pencarian jati diri itu tidak pernah ending, tidak pernah selesai, tidak pernah usai, selalu berjalan, selalu ada lagi, ada lagi, ada lagi. Karena jujur, ketika kalian awaken, ketika kalian tidak di jalan yang spiritual atau kalian secara spiritual tinggi, itu bukannya menjawab pertanyaan, malah nambah pertanyaan guys. Kuncinya di situ. Kalau kalian merasa sudah terpuaskan atau merasa seperti ternyata begitu ya, oke, simpel gitu, terus nggak ada pertanyaan lagi, dan kalian merasa sudah paling jago dan paling paling pintar atau paling tercerahkan gitu, paling tinggi, semakin tinggi semakin humble guys, semakin banyak ya, semakin kecil guys, jujur semakin kecil, makin gue makin ngebesar. Ini bukan malah nggak besar, tapi gue ngeliat ke atas, waduh ternyata masih ada yang lebih tinggi lagi ya, waduh ternyata ada yang lebih besar lagi, waduh ternyata Tuhan itu lebih besar daripada yang kita pikirkan. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Terus aku tuh cuma kayak gitu, gimana? Bahkan lebih kecil lagi gitu. Ya, itulah guys. Karena pada dasarnya Tuhan yang sesungguhnya tidak punya limitasi, dan cara mainnya pun tidak seperti itu. Tidak menyisip atau menyusup dan bermain di belakang kepala. Karena aku udah membicarakan ini di konten aku sebelumnya, kalau dia itu sebenarnya bermain di belakang kepala. Belakang kepala ini berarti kayak subconscious, mind, tidak di depan, di persona kalian dan apa yang kalian tunjukkan, ketika kalian berbicara. Tidak, dia kayak di belakang mengganggu pikiran kamu, mendistraksi, membuat kamu susah untuk berpikiran, membuat kamu berpikir negatif, membuat kamu berpikir untuk ragu gitu, seperti counterbalance yang aku dapat. Aku pun bingung tuh kenapa dan apa itu, karena itu kayak aku baru dapat katanya itu, dan aku maksudnya tahu counterbalance itu apa dan seperti apa. Kayak dalam sebuah balance ada sesuatu yang dari luar terus untuk mengacaukan balance itu di dalam. But why dan kenapa dan itu datang dari mana? Ternyata berarti situ artinya ada third party dong, atau orang ketiga atau perspektif ketiga yang aku tidak ketahui. Situ pun aku kayak mempertanyakannya. Itu baru aku dapat barusan, counterbalance. Dekat kata baru guys, counterbalance. Ya. And that's how it is with the fake God. Karena dia ternyata ada, tidaknya di planet ini, dan dia terkumpul di suatu tempat atau di suatu dimensi. Aku pun nggak tahu di mana, karena aku juga nggak mau mencari lebih dalam lagi atau melihat lebih dalam lagi, karena aku merasa itu energinya emang negatif banget sih, dan itu emang powerful. Itu datangnya dari manusia. Soalnya ketika ngomongin dari manusia, Tuhan itu tidak bisa berkutik apapun guys. Dia itu sudah menjadi salah satu karma yang memang harus sudah dijalankan oleh manusia. Jadi kayak yang datangnya manusia maka harus diselesaikan dengan cara manusia, semacam itu. So thank you guys sudah mendengarkan ini updates dari apa yang terjadi dan apa yang aku lihat lagi tentang fake God ini. Nah, nanti kalau selebihnya aku mendapatkan sebuah informasi baru dan
update baru tentang ini, tentu saja aku akan mencatat. Yang jelas, sepertinya YouTube ini akan menjadi sebuah jurnal aku. Jadi ditunggu guys konten-kontennya, dan aku pun mengalir saja. Dan bagaimana nanti ke depannya, yang jelas I'm gonna bring the value over here. Thank you so much sudah mendengar. Dan what do you think guys? Jika kalian punya pengalaman atau relate dengan apa yang aku katakan, apa yang aku ceritakan, jangan lupa di komen, share di bawah guys, dan like, subscribe juga YouTube aku untuk mengetahui updates konten-konten aku selanjutnya. Thank you so much sudah mendengarkan. Bagi kalian dan yang sudah sticking me out since the beginning gitu, karena aku tahu YouTube ini sudah lama kayak gitu. Sebenarnya YouTube aku sudah lama, tetapi aku vakum selama beberapa bulan, dan aku baru aktif lagi beberapa minggu ini. And I'll see you guys again on the next content. Bye everyone. Thank you.